Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini gue bersama Faisal Ramdhani, temen gue. Jadi temen gue ini si Faisal ini mempunyai cerita mistis ya. Ya, Bisa dibilang cerita dibilang mistis. cerita mistis, Pengalaman pengalaman mistis lah saat mendaki ke Gunung Lawu. Ya, jadi kalau ke gunung itu pasti ada dua persepsi ya. Ada yang menikmati keindahan, ada yang mencari referensi, apalagi ketenangan, apalagi anak-anak senja. Indigo. Indigo ya. Sahabat Indigo. Jadi kebetulan Faisal Ramdhani ini mungkin agak peka dia, bisa dibilang. Ya, bisa dibilang gitu. Bisa dibilang agak peka. Kalau naik ke gunung paling jauh itu kemana sih? Paling jauh maksudnya Ya, jarak apa? Jaraknya paling tinggi lah. Ketinggian. Kalau ketinggian Gunung Slamet. Gunung Slamet itu berapa mdpl? Kita 3.400. 3.400 ya. Jadi kan gunung itu ada menikmati keindahannya. Di balik keindahan gunung itu pasti ada yang namanya kisah mistis atau cerita-cerita misterinya di balik gunung itu. Jadi tiap gunung kadang punya mitos yang beda-beda, karakternya punya karakter yang beda-beda. Oke. Gunung lah kan yang gunung yang horor itu bisa horor ya. Ada yang Bani tahu cuma gunung Lawu sama Salak. Selain itu ada nggak? Kalau di Jawa Barat, iya Salak. Nah, untuk di Jawa Tengah, kayaknya Lawu. Kalau Jawa Timur sih Argopuro. Oke. Dari ketiga gunung yang Faisal sebutin, nah yang paling mistisnya sih, konon katanya orang-orang bilang sih, ini kan nggak, maksudnya bukan persepsi pribadi ya. Jadi orang-orang teman-teman bilang di Jawa tuh yang paling mistis tuh ya Gunung Lawu di Jawa itu. Ya kan Bani sendiri nggak pernah naik gunung. Belum pernah. Karena perizinan orang tua. Karena perizinan orang tua ya alasannya, bukan karena fisik kuat. Salah satunya itu. Ya, jadi buat kalian nih subscriber Bani Inner Balad, jadi Faisal ini bakal menceritakan kisah horornya atau mistisnya di Gunung Lawu. Jadi jangan nonton sendirian, apalagi di malam hari. Tapi jangan lupa like, comment, serta subscribe karena cerita ini bakalan menjadi cerita menarik di malam Jumat. Oke, jadi gimana Faisal? Jadi awalnya kita tuh pergi dua rombongan. Jadi rombongan saya, Faisal, sama ada teman bertiga. Nah kebetulan si teman ini tuh punya lagi kenalan yang kebetulan sama mau naik ke Gunung Lawu. Jadi kita join tuh. Awalnya enggak gitu, Enggak. Jadi awalnya kita mau naik berempat. Cuman karena temen ada lagi grup dari temennya yang mau ke Lawu, kenapa enggak gitu. Jadi kan banyak kan lebih rame. Nah sampai di hari H kita ketemuan di stasiun Kiara Condong. Nah bentar, maaf ya potong. Itu tahun berapa sih? Kemarin 2019. Oke, for your bulan Juni. Jadi for your information, jadi Bani kenapa ngundang Faisal? Sebenarnya Faisal udah cerita di YouTube-nya Well Journey, dan Bani tertarik kebetulan Bani itu sekampus sama Faisal dulunya, terus teman dekat juga. Jadi kenapa sih nggak cerita aja di channel Bani? Kebetulan kan channel Bani itu channel horor gitu. Kelewatan ngomong itu. Nyambung. Oke, lanjutin Mas. Nah, kalau dari awal perjalanan sih nggak ada yang aneh ya. Sampai kita naik kereta tuh. Sampai di stasiun tujuan kita. Nah, dari stasiun ini tuh
kita tuh kena musibah, cuman ketahuannya pas di base campnya Lawu. Nah musibahnya tuh salah satu temen tasnya ranselnya kan dia bawa dua tuh, yang satu carrier yang satu ransel ketinggalan di kereta karena buru-buru. Nah akhirnya kita tetap lanjut karena kita nggak tahu tuh situasinya, si tas ini tuh ketinggalan. Tapi di satu sisi kita juga bersyukur sih karena kenapa tas ini ketinggalan. Jadi si tas ini tuh kayak salah satu hal kecil yang mau nggak mau kita bisa bilang alhamdulillah, karena kita agak ketolong nih sama tas ini tuh. Gara-gara itu kita tuh niatnya pendakian di harinya lupa tuh, hari Jumat kalau nggak salah. Hari Jumat entah hari Sabtu, naik jam 10 pagi karena kita sampai di base camp tuh sekitar jam 7. Nah ketika packing jam 9 kita mau persiapan buat naik, ketahuan lah tas hilang. Otomatis kita kan cancel tuh yang naik jam 10 ya. Karena kita spare waktunya ada 1 hari, kita pindahin ke besoknya, ke Sabtunya, ke hari Sabtu. Nah jadi mau nggak mau kan kita balik lagi tuh ke stasiun. Nah, karena ada bantuan dari beberapa teman, tasnya udah nyampe Blitar, alhamdulillah bisa balik lagi tuh. Teman-teman pendaki juga, temennya dari yang grup yang gitu. sebelah. Grup sebelah punya teman yang kerja di TTKI. Nah saya sama temen turun ke bawah berdua dari jam 12 siang, balik lagi ke atas sekitar jam 9 malam mungkin, ke atas base camp lagi. Jadi kita balik lagi ke kota kurang lebih 3 jam. Nah 3 jam untuk satu perjalanan, jadi bolak balik 6 jam. Belum istirahat, kita makan dulu kan. Nah di perjalanan pulang si keretanya tuh nyampenya ke stasiun yang terakhir kita tuh Purwosari kalau nggak salah jam 6 sore. Nah kita memutuskan untuk naik Grab waktu itu, karena kalau misalkan angkutan umum buat balik lagi ke base camp nggak tahu dapat nggak tahu enggak, jadi kita ambil aman naik Grab. Kebetulan di Grab itu tuh supirnya tuh sering naik Gunung Lawu, tahu gitu. Dia seneng daki juga. Kita cerita banyak. Salah satunya dikasih tahu beberapa mitos, pantangan yang nggak boleh. Terus tuh kenapa balik lagi? Jadi kita sharing lah. Jadi keuntungannya itu dapat ilmu dari salah satu pendaki. Yang si supir Grab itu. Ditambah setelah ini, jadi kita nyadarnya setelah kita turun. Nanti kita cerita nih yang dari awal pendakian sampai turunnya. Nah kita bisa bilang alhamdulillah kayak tuh si tas ini tuh nyegah kita buat naik di hari itu, di hari Jumat. Dikarenakan banyak hal yang terjadi di pendakian kita di hari Sabtu. Itu pun hari Sabtu kita naik jam 7 pagi. Nyampe di tempat camp Upak Menjangan kalau nggak salah jam 7 malam. Sekitar setengah 7. Berarti 12 jam. Hampir 12 jam karena kita banyak kendala. Nah kita nggak bisa ngebayangin kalau misalkan kita mulai naik dari jam 11 atau jam 12 pada hari itu, pada hari Jumat. Berarti kita nggak tahu sampai ke Gupakan Menjangan, nggak tahu enggak. Di hari pendakiannya tuh kan kita udah prepare, udah siap-siap sekitar jam 7 pagi lah. Jam 7 pagi kita persiapan beres, berdoa supaya dapat keselamatan. Dari naik sampai turun lagi. Nah ketika awal pendakian kita tuh udah ada di nemu lah, udah nemu kejadian. Enggak, jadi ada tempat kayak makam keramat kalau nggak salah. Nah, makam keramat. Nah awal pendakian sampai pos 2 sih aman. Nah sampai pos 2 aman,
kita happy lah ya, kita ngobrol-ngobrol cerita gimana pendakian yang udah kita lewatin, karena kan kita beda grup ya. Jadi saling bercerita kenal. gitu. Nah, supaya saling kenal. Nah, mulai di pos 3, kalau nggak salah pos 3, kayaknya saya orang pertama yang ngerasain. Di pos 3? Pos 3 itu masih siang, sekitar jam setengah 11 siang itu? Iya, siang. Oke. Nah, karena kan saya mau jelasin dulu tuh, bisa dibilang saya peka, sensitif ya. Dan nah, di antara teman-teman yang lain. Iya, teman-teman yang lain. Jadi kalau teman-teman yang biasa daki sama saya udah tahu saya orangnya peka. Nah, kalau yang lain kan belum tahu, jadi saya nggak banyak cerita. Jadi konsumsi saya sendiri aja. Nah, mungkin kalau nanti ada dari teman-teman yang biasa lihat channelnya Bani yang bisa ya bisa dilihat apakah benar saya sensitif atau enggak ya. Ini kan pengalaman pribadi ya. Balik lagi ke masing-masing. Nah, di pos 3 tuh saya lihat sosoknya kayak prajurit. Jadi kayak prajurit. Iya. Prajurit apa? Kerajaan. Yang saya ingat waktu itu dia bawa tombak. Pakaiannya hampir telanjang dada setengah. Bawahannya kayak samping kain batik gitu. Dia di balik pohon tuh. Diam. Aku liatin. Pertama diem. Saya udah mulai sebelah kiri saya ada nih. Saya agak mundur ke belakang supaya teman-teman yang lain nggak ini, maksudnya nggak. Saya kan lambat nih kalau udah ada yang gitu, jadi saya bisa mungkin komunikasi. Siapa tahu si sosoknya. Siapa tahu emang dia niatnya baik ngasih tahu kan. Jadi saya bisa sambil komunikasi. Kalau teman-teman yang lain fokus daki ya cepet dakinya, kalau saya di belakang. Nah, dari mulai pos 3 saya udah mulai komunikasi tuh. Saya tanya, ya saya minta izin kalaupun saya daki sama teman-teman semoga nggak ganggu. Kita tetap mau jaga sopan santun, attitude kan yang paling penting. Apalagi ke tempat yang asing. Nah, akhirnya bisa komunikasi itu. Kata dia, tolong dijaga kata-kata dan sopan santunnya. Nah, saya kan nggak tahu kalau misalkan karakteristik grup yang sebelah kayak gimana. Kalau grup yang saya kan udah tahu ya. Saya ucapin makasih dan lain-lain. Akhirnya saya tanya, dia nggak mau jawab dari mana namanya. Yang penting tolong jaga sopan santun dan tata krama katanya, karena udah dari sini agak tricky si areanya. Udah agak mistis. Nah, setelah saya komunikasi sama dia, akhirnya kita dikasih petunjuk arah lewat burung. Jadi ada burung yang ngasih kita petunjuk arah. Jadi dia nggak terbang, jadi dia terbang dikit, jalan, terbang dikit, jalan. Kayak ngasih petunjuk gitu ke kita. Nggak tahu tuh teman-teman yang lainnya apa enggak. Cuman saya biasanya ini burung kayaknya baik gitu. Nah, di pos 3 sampai kita istirahat, makan biasa segala macem. Nah, karena saya udah enak tuh, saya cerita ke saudara saya kalau ya saya tadi lihat sosok. Terus kata saudara saya, udah jaga dulu aja buat sendiri, karena saya nggak mau cerita dulu ke yang lain karena takutnya bawa opini yang jadi takut ya. Karena kan gak semua orang percaya sama gitu, jadi ya udah untuk saya. Nah, salah satu teman saya ada yang kayaknya kalau saya sensitif. Dia nanya kenapa, kata dia. Saya cuman bilang enggak apa-apa, cuma geleng-geleng, enggak apa-apa. Lama-lama udah 3 kali tanya, dia bilang nggak apa-apa, cerita aja. Ya udah, saya cerita kalau tadi saya lihat sosok itu gitu, dan dia kebetulan percaya hal mistis. Karena dia pun udah tahu basic
saya dari saudara saya gitu. Sebelum cerita ya. Jadi saya emang orangnya sensitif. Kalau boleh tahu, itu si prajuritnya itu ngomong bahasa Jawa kah atau Indonesia gitu? Kalau saya pertamanya dia pakai bahasa Jawa, cuman karena saya nggak ngerti, saya diemin. Tapi dia tetap ngikutin tuh. Jadi saya nggak langsung berani komunikasi. Ini dengan siapa? Saya cuma lihat, oh siapa tahu ada yang pengen cuma nunjukin kan yang kayak gitu. Nah lama-lama udah tiga kali pindah pohon. Oh ini kayaknya bisa diajak komunikasi nih. Saya coba karena kan kalau saya ngobrol atau komunikasi sama yang kayak gitu, kayak ngomong dalam hati. Oh batin ya, secara batin. Rata-rata sih kayak gitu. Rata-rata emang. Nah akhirnya dia ngomong pakai bahasa Jawa, saya bilang nggak ngerti. Karena kan tahu sendiri saya orangnya pecicilan. Sama kayak gitu pun saya kadang pecicilan. Saya bilang nggak ngerti. Saya nggak ngerti, kalau mau ngasih tahu ya sebisa mungkin yang saya ngerti. Akhirnya pakai bahasa Indonesia. Ya ngasih tahu yang tadi, tata krama, sopan santun, tolong dijaga. Oke. Bisa lanjutin lagi. Nah lanjut, kan temen saya udah nanya. Kenapa? Saya bilang tadi ada yang ngasih tahu bla 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 bla. Tolong jaga sopan santun dan tata krama. Hati-hati. Nah, saya tunjukin tuh di depan ada burung kayaknya itu. Antar kita. Antar. Kalau kitanya baik biasanya diantar. Mitosnya gitu sih di gunung. Kalau kitanya sopan, attitude-nya baik, biasanya ada burung yang nganter. Nah, saya tunjukin burungnya ada. Teman saya, oh ya udah saya sama kamu katanya di belakang. Yang lain duluan. Akhirnya banyak ngobrol. Tiba-tiba sebelum masuk pos 4, saya carry saya berat. Tiba-tiba. Asli pada berat. jam siang. Oh masih siang. Udah dulu ya. Satu. Asli berat banget. Nah, karena saya nggak ngeh dulu tuh, saya cuma bilang namanya Hafid ya. Hafid, bentar, berat. Ya udah istirahat. Takutnya kamu capek. Udah istirahat. Saya diemin, saya liatin kayak nggak ada yang aneh, masih tetap sama. Udah saya bawa lagi lah. Bawa lagi. Enggak tuh. 1, 2, 3 langkah, di langkah kelima tiba-tiba berat lagi. Nah, mau nggak mau saya lihat ke belakang, ternyata anak kecil. Sosoknya anak kecil. Cuman kalau gambaran bentuknya nggak jelas. Apakah cewek, cowok, kulitnya gimana pun kelihatan. Yang saya tahu maksudnya anak kecil tuh sosoknya kecil lah. Ini lah sekitar sini. Saya bilang jangan ikut. Kalau mau ikut ya udah jalan. Kalau megang gini saya berat nggak kuat. Saya ngomong gitu. Saya udah izin tadi, udah jaga sopan santun, udah sebisa mungkin menjaga attitude lah. Udah gitulah. Akhirnya pas anak kecil udah. Tapi ngikutin? Enggak. Beres. Okay. Ya, tadi itu beres. Nah, kita ketinggalan jauh tuh sama teman-teman yang lain. Ketinggalan. Lalu ketemu lagi, udah mau pos 5 kalau nggak salah. Sekitar sudah asar, kita baru ketemu. Nah, sebelum maghrib, teman saya satu namanya Ega. Cewek? Cowok. Minta istirahat karena ngomong ke grup yang sebelah nggak berani, masih canggung. Ngomong ke kita katanya, Sal istirahat dulu ya di sini, saya lemes katanya, kaki udah nggak kuat karena punya penyakit kambuhan di lututnya. Jadi kita tinggal bertiga tuh. Nah, saya bilang kayak gak, ayo lanjut lagi, jalan lagi. Karena udah mau maghrib, teman-teman takutnya pada nungguin. Nah, Ega tuh udah mulai nanya,
ini mau ngecamp di mana, saya udah nggak kuat gitu. Nah kita jalan lanjut bertiga, kita udah mulai ngelewatin tenda-tenda yang udah mulai ngecamp tuh. Ada juga selain Faisal gitu. Udah lagi rombongan pendaki lain. Nah udah pada mulai buka tenda, ada dan maghrib. Saya bilang ke Ega, bentar istirahat dulu, kita nunggu dulu adzan maghrib. Nah Ega tuh ngomongnya udah mulai Gak enak, ngeracau, jadi udah kayak nggak sadar. Ngomongnya udah kemana-mana. Nah gitu. Nah Cepi satu lagi udah nggak kuat bawa carrier. Akhirnya saya nunggu mereka berdua di situ, saya suruh ganti baju karena udah pada basah, takutnya kan hotelnya. Nah saya ke depan sedikit nyari teman-teman. Saya bilang itu Ega nggak kuat sama Cepi, bisa tolong dibantu nggak? Akhirnya dua orang balik bawain carriernya Ega sama Cepi. Ega bareng sama saya, karena kan Ega yang tadi ngomongnya udah ngelantur. Nah Cepi jalan lah sama temen yang lain, ada berdua jalan. Nah Cepi udah sampai, soalnya untuk tempat ngecamp tuh udah dekat. Nah di sini saya sama Ega udah mulai, wah ini udah ada yang nggak bener nih. Nah saya saranin buat Ega agak cepat jalannya di depan. Kebetulan kan yang tinggal bawa carrier saya doang tuh, jadi saya di belakang agak lama. Jalan. Ega ketemu lagi temen yang tadi berdua ngebantu. Nah dibawain tasnya, carriernya. Si temennya nanya, Sal masih kuat ah? Kalau saya ini aja Ega tolong dibantu. Ega jalan, akhirnya saya istirahat sekitar jam 6.15 kalau nggak salah. Nah saya tuh lupa di sini tuh, wah ngeri tuh. Saya tuh lupa, jangan sampai nunggu, jangan sampai bilang dingin di area yang di situ, karena teman yang lain udah bilang. Saya lupa tuh, karena capek maghrib udah nggak fokus. Saya diem di tengah jalan, saya tuh diem pegang lutut dalam hati, aduh capek nggak kuat, udah mulai dingin dalam hati itu. Udah mulai dingin. Temen saya di depan tuh sekitar 30 meter kalau nggak jauh, tiba-tiba ada angin gede terasa sampai si tulang, ibaratnya tulang udah nembus tulang. Dingin. Itu jaket saya pakai itu, jaket full masih pakai jaket, belum dibuka karena udah malam, dari sore saya pakai lagi tuh. Nah udah dingin, saya nggak bisa gerak. Ada angin terus muter di saya. Saya nanya lah, jam 10 suara gamelan serap Muterin tenda. Ada 2 kali, tenda biru, dia pindah ke tenda merah, jungkit, tenda merah, tetap nangundi. Akhirnya di tenda oranye dia makan